Halo sahabatku semua. Halo Cancer, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengar readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah Cancer, kali ini kita akan membahas tentang kabar mantan. Ya, bagi yang kepo dengan penasaran dengan keadaan mantannya, kita lihat di sini bagaimana perasaan dan keadaannya. Cancer, sepertinya mereka sudah berbahagia. Ada yang sudah mendapatkan pasangan lagi, ada juga yang sudah bertunangan. Jadi sudah memiliki pasangan lagi ya. Mereka berhasil untuk move on dari berpisahnya mereka dengan Cancer. Nah, di sini sepertinya mereka sudah menemukan kebahagiaan mereka bersama seseorang. Tapi pakai tapi nih, apakah benar-benar kebahagiaan itu yang dimaksud dengan kebahagiaan sempurna? Aku juga kurang paham. Karena di sini aku lihat seperti masih ada benang merah yang terkait ya, terikat jauh di lubuk hati mereka tentang kamu. Jadi walaupun mereka sudah move on, mereka sudah sama yang baru, nggak bisa dipungkiri, mereka masih mengingat kamu. Seperti sebagian dari mereka juga ada yang merasa seperti kok aku walaupun sudah punya pasangan tapi aku masih memiliki keterikatan ya sama si Cancer. Karena ada benang merah yang belum putus. Jadi mungkin bisa jadi kalian itu pasangan twin flame yang memang tidak bisa bersatu di dunia ini. Berat ya. Atau karena memang takdir tidak membawa kalian di dunia ini. Seperti ada gambaran energinya selalu ketarik ya, seperti itu. Ada perasaan sebenarnya ingin perasaan yang dikatakan sudah pergi dari kamu. Perasaan yang sudah benar-benar meninggalkan kamu, mencari sebuah ketenangan dengan kebahagiaannya sendiri. Tapi kadang-kadang ada perasaan stuck dalam dirinya. Kadang-kadang ada perasaan seperti terkurung dengan dunianya sendiri. Jadi mungkin kalaupun ada yang sudah berpasangan tapi seperti merasakan adanya kehampaan dalam diri mereka. Tapi tidak semua, bisa jadi ada yang memang sudah berbahagia, memang sudah menemukan keberuntungannya, kebahagiaannya ya, meninggalkan kamu. Walaupun dia seperti stuck dalam artian dengan adanya sebuah ikatan dengan satu hubungan itu membuat dia yang nggak bisa bergerak atau bebas bergerak seperti dulu ya. Tapi itu namanya sebuah komitmen mencari kebahagiaan selain bersama si Cancer. Ada energi bahwa biar bagaimanapun juga harus diakui dia berbahagia dengan seseorang yang mencintainya saat ini. Kadang-kadang mereka masih menyimpan perasaan sedih di dalam diri mereka. Jadi kayak agak labil nih merekanya. Jadi benar-benar sudah mau meninggalkan kamu, tapi kabarnya lagi
kadang-kadang mereka tuh di satu masa, di satu keadaan, dimana ketika dia mengingat memori bersama Cancer, atau kadang-kadang masih ada nih yang masih susah melepaskan, ada keinginan untuk datang lagi ke kamu, ya, ingin mencoba memperbaiki hubungan atau sekedar berteman. Ada keinginan untuk mendatangi kamu, karena di sini ada perasaan kesepian dalam diri mereka setelah berpisah dengan si Cancer. Ada perasaan di mana masih mencintai. Perasaannya itu seperti kalau nggak ada si Cancer, aku ini kesepian nih gitu. Jadi aku masih sayang loh sama si Cancer, masih berharap hubungan ini masih bisa diselamatkan. Beberapa dari mereka ya, dan di sini masih konflik batin juga. Mereka saat ini konflik batin. Apakah memang mereka sudah yakin dengan keputusan mereka tentang move on-nya, tentang kesendiriannya, atau tentang keinginannya untuk terhubung lagi dengan kamu? Ada keinginan untuk bertemu, bercanda lagi, tertawa lagi bersama-sama, ya, seperti itu. Ada memori yang sebenarnya walaupun dia sudah mungkin sama yang lain seperti yang aku bilang tadi, tapi masih mengenang Cancer di sini. Keinginan untuk bisa berkomunikasi lagi dengan kamu. Nah, di sini ada keinginan berkomunikasi, memulai suatu awalan pembicaraan baru, perbincangan baru. Cuman perbincangannya ini panas banget nih ya. Mungkin sebelumnya kalian ada beberapa di antara kalian yang ributnya karena sampai gede banget gitu ya, sampai adu argumen, caci maki, mungkin, atau mengeluarkan kalimat-kalimat yang sangat menyesakkan dada. Cuman keinginan untuk mendatangi kalian di sini seperti ada dualisme dalam diri mereka. Kadang-kadang ada keinginan untuk datang, tapi balik lagi ketika mereka mengingat apa yang pernah terjadi waktu kalian ribut, kadang-kadang dia mengurungkan niatnya, ya, entah dia yang bersalah atau kamu yang bersalah. Kalau lagi ribut sebenarnya menurut aku nggak ada yang salah ya, nggak ada yang benar juga, sama-sama salah, sama-sama benar. Kenapa? Punya persepsi ya, sama sudut pandang masing-masing. Di satu sisi yang ini merasa benar secara pola pikirnya atau sudut pandangnya, begitu juga sebaliknya juga sama. Jadi kalau dalam suatu pertengkaran itu sama-sama benar, sama-sama salah ya kalau menurut aku. Jadi ini persepsinya menurut dia kadang-kadang jadi gini, aku ingin datang nih ke Cancer, pengen ngobrol, pengen terhubung lagi. Tapi apakah Cancer masih mau menerima aku? Apakah dia masih welcome sama aku? Walaupun sekedar berteman ya, ada ketakutan seperti itu. Padahal nih kayaknya mungkin berharap kalaupun misalnya berkomunikasi dulu, berteman dulu, siapa tahu dari pertemanan akhirnya memang bisa mewujudkan lagi rekonsiliasi. Ya. Dan yang beberapa sudah berpasangan sekalipun yang sudah bisa move on, terlepas walaupun mereka bersama pasangannya, aku lihat mereka masih mengingat kamu, mengenang kamu. Masih ingin di sela-sela waktunya kalau ada kesempatan masih ingin ketemu sama kamu. Ya. Sebagian juga ada yang defensif nih, gara-gara tadi ingin datang tapi mengingat gitu. Ini kalau awalan baru lagi, komunikasi baru lagi, nanti berantem lagi nggak ya? Ribut lagi nggak ya? Ya, terjadi ungkit-mengungkit lagi nggak ya? Jadi kayak ada ketakutan Cancer. Masih marah nggak ya sama aku? Cancer nanti masih begini, masih begitu. Jadi udah negative thinking dulu nih dianya. Itu yang membuat dia defensif, membuat dia berpikir ulang. Ya, membuat dia seperti apa ya? Mesti cross check keadaan lagi nih, gitu. Moodnya si Cancer itu seperti apa sekarang? Setelah sekian lama berpisah dari aku. Masih dendam nggak nih ya? Jadi dia pikir dulu nih, tapi sambil dia tetap menikmati kehidupan dia. Mereka tetap berbahagia, walaupun di dalam hati masih seperti ada yang mengganjal, masih ada yang menggantung. Nah, di sini dia ingin merajut ulang kisah kasih kalian di masa lalu. Jadi memang gambaran energinya besar nih, yang ingin rekonsiliasi. Jadi
yang udah bertunangan sekalipun ya, sebenarnya mungkin mereka berpikir kalau memang masih ada kesempatan balik lagi sama si Cancer, ya nggak apa-apa, toh janur kuning belum melengkung. Seperti itu. Tapi nggak semua ya, jadi energi yang ketarik aja. Mungkin sebagian memang sudah berbahagia dengan pasangannya, tapi ada tanda petik. Walaupun di sini masih terselip ya Cancer di hatinya. Ada pesona yang tidak bisa terlupakan gitu. Nah, di sini kebanyakan dari mereka lagi menarik diri nih, mencari pencerahan, meningkatkan spiritual juga. Katakanlah ya kalau memang dulunya terjadi keributan besar, ada kesalahan yang fatal, mungkin mereka mencoba untuk menjadi sosok yang lebih baik sekarang. Nah, di sini terjadi perubahan setelah apapun yang mereka lewati, berpisah dengan kalian ya. Fase demi fase, proses demi proses, penyembuhan diri yang terjadi adalah mereka bermetamorfosis, dalam artian bangkit, move on dari rasa sakit, dari keterpurukan. Ya, memang tidak mudah untuk bangkit dari yang namanya patah hati. Yaitu hal yang berat, tapi suka tidak suka ya, keterpaksaan tadi menjadi sesuatu yang akhirnya biasa, dan akhirnya kita merasakan bahwa oh ternyata setelah itu juga begini aja sih rasanya gitu. Ini yang dikatakan nanti kalian akan mendapatkan sebuah pembelajaran ketika suatu saat kalau terjadi kegagalan lagi dalam suatu hubungan kalian akan terbiasa dengan perasaan ini. Akhirnya lama-lama kalian sudah kebal. Nah, di sini beberapa dari mereka mungkin ya memang masih fokus sama diri sendiri, masih mencari pencerahan, menarik diri. Sehingga kenapa mereka bisa menarik diri, mencari pencerahan? Mungkin karena nggak mudah untuk membuka hati lagi, ya, karena sudah beku, sudah kedinginan akibat perpisahannya dengan Cancer. Apapun pertengkaran kalian di masa lalu tidak perlu dibahas lagi. Kita lihat aja perasaannya, siapa yang salah, siapa yang benar. Ya, sama-sama aja menurut aku. Tapi yang di dalam dirinya dia adalah seperti ada hati yang sudah membeku. Ada hati yang sudah membeku. Dia mulai terjadi sebuah peningkatan spiritual, penarikan diri. Akhirnya membuat mereka menyadari dan mereka lebih fokus sama diri sendiri. Seperti mereka mendapat jimat dari semesta. Jadi apapun yang mereka lakukan adalah mendapatkan sebuah kebahagiaan dalam dirinya. Oke Cancer, aku rasa sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengar readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dadah.